mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode keempat dengan judul Sayembara Prabu Sana. Sayembara Prabu Sana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Bambang Jeger sebagai Dampu Awu, Mario Pulang sebagai Pangling, Juni sebagai Nangtu, Ape Burhan sebagai Pak Tua, Suryadin Tanjung sebagai Sanggani, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam perjalanan menuju kota Raja Galuh, Anting Bulan bersama dengan Dampu Awu, kakangnya, bertemu dengan dua orang yang sedang menjalankan tugas rahasia. Kedua remaja yang merasa amat penasaran untuk membongkar niat jahat dari dua orang tersebut, berpura-pura meminta perlindungan ketika melalui hutan lebat ke arah kota Raja Galuh. Dan juga diceritakan dalam hutan tersebut, mereka dihambat oleh sekelompok perampok yang berniat untuk mengganggu mereka. Akan tetapi, mereka berhasil mengusirnya. Sudahlah, kita teruskan istirahat kita yang telah terganggu oleh begal-begal tengik tadi. Tuan, siapakah Tuan berdua sebenarnya? Apa maksudmu menanyakan tentang diriku yang sebenarnya, anak manis? Tentang diri kami? Tuan berdua memiliki kepandaian yang hebat sekali. Apakah Tuan seorang perwira kerajaan? Atau Tuan adalah seorang pimpinan sebuah perguruan silat yang sedang dalam pengendaraan Dharma Bakti guna menolong sesama? Apakah kau benar-benar ingin tahu siapakah aku sebenarnya? Iya, Tuan. Namaku Pangling, ya. Dan adikku ini Nangtu. Kami berdua dikenal dengan panggilan Dua Setan dari Bukit Tunggul. Dua setan? Kenapa kau terkejut, anak manis? Kau takut? Tidak Tuan. Kami berdua tidak takut pada Tuan berdua. Karena kami tahu bahwa Tuan berdua adalah pendekar-pendekar dari Bukit Tunggul yang baik. Ya. Kami adalah dua pendekar yang baik. Sudahlah, beristirahat sajalah dan jangan banyak tanya, ya. Kita akan segera melanjutkan perjalanan kita. Sebelum senja, aku mengharap kita akan tiba di kota Pamulasan. Kakak, apakah kita tidak membuang-buang waktu saja mengikuti bajingan tengik ini? Aku kira sebaiknya kita rampas saja surat yang pernah kudengar dengan Aji 4 arah pembeda kerap. Jangan, Adikula. Aku khawatir kita tidak akan dapat menemukan yang kita cari. Dan juga keterangan yang akan kita dapatkan akan kurang lengkap. Aku akan dapat memaksanya, Kakang. Kukira sebaiknya jangan, Adikula. Kita tidak banyak membuang waktu. Tujuannya tidak berbeda dengan tujuan kita. Sabarlah, Adikula. Baiklah.
lanjutkan perjalanan kita, anak muda. Tunggu. Jangan lanjutkan perjalanan kalian. Bertanggung jawabkanlah perbuatan kalian di sana. Hei, anak-anak, hukum 4 orang ini. Kalian keterlaluan sekali. Di mana muridku? Parang. Kau mencari pemimpin kelompok yang kubunuh tadi. Itu kau dapat mencari mayat yang di pinggir sungai Ciasem. Kalian memang keterlaluan sekali. Kami di sini tidak akan membunuh siapapun juga. Jika memang tidak melakukan perlawanan. Tapi kalian telah membunuh seorang muridku. Kalian akan menerima balasan dari seluruh kelompok-kelompok yang berada di sekitar sungai Ciasem. Di sana, aku harap kalian memperhatikan dan tidak membuat kami susah. Benar-benar keterlaluan. Sudah membunuh seorang dari muridku, tidak berlalu begitu saja. Hah? Hei, dengar anak-anak. Aku tidak ingin seorang pun di antara mereka sampai yang lolos dari tempat ini. Ayo, cabut pedang kalian. Majulah kalian serempak. Aku akan melayani kalian sepuaskan. Pikirlah di sana, menyingkirlah. Jika kalian masih ingin hidup bersama dengan kelompok kalian. Kami ini sedang mengemban tugas dari Ki Suraprabha. Ki Suraprabha. Kalian tidak mempergunakan nama besar itu untuk menakut-nakuti aku. Ya. Tidak. Aku tidak dapat kau berdaya ke sana. Apakah dengan benda ini kalian masih juga tidak mempercayai aku? Ini, lihatlah. Aku kira kau tahu benar siapakah Ki Suraprabha. Bintang segi 6 mendekatlah kemari. Aku akan lebih jelas melihatnya. Jelaskan kau amati dengan lebih jelas. Bagaimana di sana? Bukankah aku tidak mendustai kalian semua? Baiklah jika demikian. Demi Ki Suraprabha, aku menyudahi persoalan ini. Tahukah kau? Ki Suraprabha memberikan kekuasaan padaku untuk meminta pertolongan di setiap jalan pada kelompok-kelompok hitam yang aku jumpai. Baiklah. Katakanlah, jika memang kalian membutuhkan pertolongan kami. Ini aku tidak membutuhkan pertolongan. Tapi aku hanya mengharap kalian menyingkir saja dari hadapanku. Baiklah. Oi, anak-anak, menyingkirlah kalian di jalan keempat orang ini. Ayo, kita segera berangkat, Adinatu. Ayo anak muda, berangkat. Iya, iya, iya. Setan. Jika saja orang itu tidak percaya pada Kang Hyang Prabu Sura, tentu aku akan mengerahkan kelompokku untuk mengatasi kepandaiannya dan juga kelompok. Setan, ayo bawa mayat para muridku kembali ke dalam. Bintang sebilang itu pada orang-orang tadi. Jika aku tidak memperlihatkan benda itu, apa kau kira kita akan dapat menerobos kepungan itu dengan nyawa masih menempel di tubuh kita? Ya, tapi itu berarti kakak sudah melanggar pesan dan larangan berat. Tidaklah, Dinantu. Bukankah tidak ada seorang pun yang tahu selain kau dan 2 orang anak muda bodoh itu? Tidak anak muda yang di belakang kita. Bukanlah anak muda yang terlalu bodoh, kakak. Ya, jika demikian, nanti dapat kau selesaikan saja kedua anak muda itu. Ya, itu memang harus kita lakukan, kakak, untuk mengurangi resiko benda tadi itu. Ya, tapi lakukanlah. Nanti sehalus mungkin, ya. Baiklah, kakak. Iya, iya.
saja rombongan mereka tiba di kota Pamulasan, sebuah kota yang cukup besar dan ramai. Segera saja rombongan itu memasuki sebuah penginapan. Ayo, mari kita masuk ke dalam. Ayo. Pak Tua, sediakan kami 2 buah kamar ya. 3 buah kamar. Iya, 3 buah. Saya tidak terbiasa untuk tidur berdua dalam satu kamar, sekalipun dengan ibu saya sendiri. 3 kamar, Pak Tua. Ini uangnya. Lebihnya dapat kuambil. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Mari saya tunjukkan kamar kalian. Kenapa banyak sekali pengemis yang berkeliaran di sekitar sini, Pak Tua? Maaf, Tuan. Mereka juga adalah tamu-tamu di penginapan ini. Mereka juga membayar cukup ongkos penginapan. Pastilah mereka dari kelompok tongkat merah, Kakang. Nah, inilah kamarnya, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat memakai 3 buah kamar yang bersebelahan ini. Terima kasih, Pak Tua. Kau boleh tinggalkan kami. Kami akan segera beristirahat. Selamat beristirahat, anak muda. Beristirahatlah dulu, nanti kita dapat bertemu dan berbicara. Baik, Kakang. Banyak sekali pengemis dari perguruan tongkat merah berkeliaran di sekitar penginapan ini. Mau apakah mereka? Kelihatannya mereka sedang menunggu seseorang yang penting. Jika persoalan ini sangat penting, tentu markas pusat mereka akan mengirimkan orang kemari. Dan bukan tidak mungkin Sariti juga berada di sekitar sini. Biarlah, kulihat saja perkembangannya dalam beberapa saat. Agaknya tidak lama lagi akan terjadi sesuatu persoalan yang sangat penting. Adiwulan? Iya, Kakang. Masuklah, Kakang. Agaknya sebentar lagi akan terjadi sesuatu, Adiwulan. Ketika memasuki kamarmu, aku melihat beberapa orang pengemis tongkat merah. Kulihat berjaga-jaga di sudut kiri dan kanan lorong kamar ini. Iya, Kakang. Aku juga sudah merasakannya. Mereka pasti sedang menantikan sesuatu yang sangat penting di sekitar penginapan ini. Aku penasaran sekali, Adiwulan. Aku akan mencoba menyelidiki dengan 4 arah pembeda gerak. Silahkan, Kakang. Aku akan menjagamu di sini. Tunggu dulu, Kakang. Ada beberapa orang di atas atap kamar kita. Mereka bergeser ke atap sebelah, ke kamar Pangling dan Mantu. Langkah mereka halus sekali. Pastilah 2 orang itu tidak akan dapat mendengarnya. Jangan kelompok tongkat merah sedang mengetahui rencana kepergian Pangling dan Mantu ke istana Galuh. Jika demikian, percuma saja penyelidikan kita ini. Kita belum dapat keterangan yang jelas selama ini. Ya, jika begitu kita gagalkan. Kita cegah usaha mereka. Paling tidak, kita dapat bicarakan masalah ini dengan mereka. Mari, Adiwulan, sebelum terlambat. Apa yang hendak kalian lakukan di sana? Siapakah kau, anak muda? Oh, kau kiranya yang bersama-sama dengan 2 setan dari Bukit Tunggal. Ringkus mereka di padang. Oi, Kakang. Jika kalian ingin mengajakku bertempur, marilah ikuti aku. Jangan ganggu tamu penginapan yang sedang beristirahat. Ayo, kejar kami. Kepandiannya orang itu agaknya cukup hebat. Aku harus mengejarnya membantu Adipandang. Melihat gerakan kedua anak muda yang cukup hebat, pengemis yang memimpin rombongan penyergapan itu segera ikut mengejar Dampu Awuk dan Anting Wulan hingga mereka berada jauh dari penginapan di luar kota Pamulasan. Kau benar, Kakang. Di sini agaknya tempat yang tepat untuk memukul pencuri-pencuri liar itu.
Agaknya kau belum mengenal siapa kami adanya. Tentu saja kami tahu. Kalian adalah pengemis-pengemis pencuri malam hari. Ketahuilah anak-anak muda. Kami ini adalah dari kelompok pengemis tongkat merah. Kami mendapat perintah untuk meringkus 2 orang buruan penting, yaitu 2 setan dari Bukit Tunggul. Akan tetapi, kami melihat kalian berdua berjalan bersama-sama kedua setan itu. Siapakah kalian ini sebenarnya? Apakah sebabnya kalian memburu 2 setan Bukit Tunggul itu? Itu adalah urusan kami. Jika kalian ingin selamat, janganlah mencampuri urusan kami. Maaf, kami pun sudah mempunyai urusan dengan kedua orang itu. Jadi kami harap kalian mau berbaik hati untuk membiarkannya. Jika demikian, baiklah, jangan salahkan kami jika pekerjaan kami kini jadi berkembang sekaligus meringkus kalian. Sudah kepalang, Kakang. Kita harus terus menyelidikinya. Iya, sudah kepalang Adi Bulan. Adi Bandang, ringkus kedua anak muda itu. Kenapa kalian menghentikan pertarungan ini? Nona, siapakah Nona sebenarnya? Apakah hubungan Nona dengan Padepokan Gua Larang? Agaknya kau mengenal gerakanku, orang tua. Iya, aku tahu Nona. Gerakan yang kau lakukan tadi adalah kincir metu dari Gua Larang. Baiklah Kisana. Kami berdua adalah murid-murid dari Gua Larang. Oh, ya. Jadi kalian ini adalah Ningsewu, kelompok Ningsewu. Benar. Orang tua kami adalah 2 orang dari kelompok Ningsewu. Tapi bagaimana bisa kalian berjalan bersama-sama dengan 2 setan dari Bukit Tunggul? Maaf orang tua. Sebelumnya bolehkah kami tahu untuk apakah kalian semua mengadakan penyergapan pada mereka? Sebetulnya ini adalah satu rahasia yang amat penting. Tapi mengingat hubungan antara Tongkat Merah dan Gua Larang, kami akan menceritakannya. Di tangan kedua setan itu, menurut berita yang kami dapatkan, ada sebuah pesan rahasia yang sangat penting untuk salah seorang tokoh di Istana Galuh. Lalu apakah kira-kira isi surat itu? Kami belum jelas benar. Tapi guru kami, Ki Bungkur, menduga semacam bentuk kerjasama rahasia antara orang tersebut. Dan... Ki Suraprabha? Bagaimana kalian bisa mengetahui semua itu? Itu adalah satu di antara yang dapat berhasil kami sadap selama perjalanan kami bersamanya. Tapi, siapakah Ki Suraprabha itu sebenarnya? Suraprabha adalah salah seorang kepercayaan dari Rahyang Prabu Surat. Indraprasta? Iya. Ini diperkirakan oleh guru akan merupakan awal kemelut besar di tanah Pasundan antara 2 orang bersaudara. Lalu, apakah yang kalian ingin dapatkan dari kedua setan itu? Menggagalkan kerjasama Indraprasta dan seorang pengkhianat Galuh. Ki Bungkur tidak menginginkan kembali terulang peristiwa seperti di Istana Karangsedana. Dan juga ingin mengetahui isi pesan rahasia itu. Orang tua, aku kira hal itu belum tentu dengan mudah akan dapat terpenuhi. Mereka sangat berhati-hati sekali menyembunyikan pesan tersebut. Di tubuh mereka, aku pasti mereka akan menyembunyikan di tubuhnya. Kau benar orang tua. Akan tetapi aku harap kau dapat memberikan tugas ini padaku. Aku akan berusaha mengorek lebih banyak keterangan dari mereka, baik secara diam-diam maupun secara sambil lalu. Tapi maaf anak muda, aku tidak dapat membiarkan kedua orang itu melewati tempat ini. Aku telah menerima pesan dari guruku. Bagaimana di Bulan? Masa kita hentikan penyelidikan kita di tengah jalan seperti ini? Aku harap kalian mau mengerti kedudukanku sekarang ini anak muda. Jangan kalian memaksa kami untuk melakukan suatu tindakan terhadap kalian. Kami tahu, kami tidak akan berhasil menghalangi kehendakmu. Tapi yang jelas, kami harus bertindak dan berusaha mencegah kalian sedapat kami. Baiklah, kami tetap pada pendirian kami. Bertindaklah kalian. Kalian terlalu memaksa kami. Baiklah, ayo Adi Bandang. Dan kalian semua, bersiaplah. Tangkap dan robohkan jika perlu kedua anak muda ini. Jamal, mundurlah kalian semua. Tugas kalian sudah selesai di kota ini. Biarkan kedua setan Bukit Tunggul itu menjadi tugas dari kedua anak muda itu. Terima kasih, Ki. Kembalilah sekarang anak muda.
mencurigaimu jika mereka tidak menemukan kalian di kamar. Terima kasih, Ki. Kami akan segera kembali. Berhati-hatilah anak-anak muda. Kemudian berlalu. Kedua setan dari Bukit Tunggul tidak mendapatkan gangguan apapun dari kelompok pengemis tongkat merah. Dan ketika hari telah menjadi terang, Dampu Awuk bersama dengan Angting Bulan kembali melanjutkan perjalanannya bersama dengan Pangling dan Nangtu yang dikenal dengan julukan dua setan dari Bukit Tunggul. Lihatlah itu, ada apa di sana? Ramai orang sedang berkumpul melihat sesuatu. Coba kita ke sana sebentar, kakak. Ya. Iya, pengumuman dari kerajaan. Coba kau ambil pengumuman itu, adik anakku. Ayo, kakak. Ya. Maaf, aku ingin melihatnya. Ya, ya. Ini kakak, coba kau baca. Kau anak muda, sini. Coba kau bacakan surat ini untuk kami. Apa yang tertulis pada kulit ini ya? Ayo, baca. Apa isi pengumuman itu, ha? Prabu Sana mengadakan suatu sayembara jodoh bagi putrinya. Itu isinya. Aku minta kau bacakan isi pengumuman itu dengan jelas. Baiklah, biar aku saja yang bacakan untukmu, Tuan. Pada seluruh lapisan masyarakat Pasundan dan Jawa, Nimas Arimbi putriku hendak mencari jodoh. Siapapun adanya dia yang dapat mengalahkan kepandaian olah kanuragannya dan memenuhi hasratnya akan menjadi jodohnya. Dan bagi mereka yang berhasil mengalahkan dan tidak memenuhi syarat hati dari Nimas putriku, akan kuberikan hadiah dan pangkat khusus di kerajaan Galuh. Bertanda, Prabu Sana. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babar Tanah Leluhur di channel Fauzi Ihsan. Setelah tugasku ini selesai, aku akan mengadu nasib adinanku. Siapa tahu Tuan Putri berhasrat dengan diriku. Tidak, kakak. Tidak. Kakang tidak boleh mengikuti sayembara itu. Kisura pasti tidak akan mengizinkannya, kakang. Kapan sayembara itu dilaksanakan, anak muda? Akhir purnama ini. Akhir purnama ini. Ya, masih ada beberapa hari lagi. Ya, paling tidak kita akan dapat melihat keramaian itu di kota raja. Anak muda. Setelah melalui padang rumput ini dan kemudian melewati hutan kecil, kita akan tiba di kota raja. Dan kami mungkin akan berhenti beberapa saat sebelum tiba di kota raja. Kukira aku akan bersabar menunggu kalian. Biarlah kita bersama-sama hingga tiba di kota raja. Kami mempunyai tugas yang sangat penting. Kalian pergilah. Kota raja sudah tak jauh lagi dari sini. Ya. Kau pergilah dulu ke sana ya. Hutan kecil itu tidak dihuni oleh seorang bekar. Lalu lintas di situ sudah sangat ramai. Ngerti? Pergilah. Baiklah jika demikian. Ayo Adik Wulan. Selamat.
Kita sudah tak jauh lagi dari kota raja di Mulan. Lepaskan saja kuda-kuda kita ini di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Maksud Kakang, kita akan mengintainya, mengikuti mereka dengan mempergunakan ilmu lari cepat saja. Betul. Marilah kita tunggu mereka di sini. Batu-batu besar ini dapat kita gunakan untuk bersembunyi dengan baik. Selamat tinggal kuda-kudaku. Heya, 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 heya. Mereka datang, Kakang. Sembunyi. Kita ikuti. Tunggu. Lihat itu Adi Bulan. Mereka menghentikan kudanya. Mereka memandang ke arah kita. Mungkinkah mereka dapat mengetahui persembunyian kita di sini? Biar saja mereka mengetahui kita di sini. Sekalian aku hendak merampas suratnya dan juga menghajarnya habis-habisan. Sembunyi Adi Bulan. Lihatlah, mereka kembali ke arah sini. Aku yakin inilah yang dimaksudkan dengan tempat itu, Kakang Panglim. Inilah dia yang dimaksud Cadas Pamulasa. Iya. Kau benar, Adinantu. Hari sudah hampir tengah hari. Sebentar lagi tentu mereka akan tiba. Kita akan menunggunya di tempat ini sambil beristirahat, ya. Kukira mereka mengetahui tempat persembunyian kita, Kakak. Ternyata justru kita yang secara kebetulan berada lebih dahulu di tempat pertemuan mereka. Kau lihat itu di ujung sana, Adi Bulan. Iya, aku sudah melihatnya, Kakak. Rupanya orang yang sedang ditunggu telah datang. Cukup banyak orang yang datang kemarin itu, Adi Bulan. Awas, sembunyikan kepalamu. Jangan sampai mereka melihat. Apakah kalian melihat rombongan matahari yang lalu di sekitar sini, Kisana? Matahari telah hilang di satu angin, dan rembulanlah yang sebentar lagi akan bersinar, tuan-tuan. Rupanya aku sudah bertemu dengan orang yang tepat. Adakah pesan dari barat? Ini pesan dari junjungan kami di barat. Dan sekedar oleh-oleh untuk junjungan kalian di timur sini kami bawakan. Adinantu, berikan pesan itu. Sana, terimalah ini. Terima kasih. Pesan dan oleh-olehnya sudah kami terima. Kami akan segera mengirimkan balasan kelak ke timur. Ayo, kita kembali, anak-anak. Tidak ikuti perintah lagi. Ayo, Adi Bulan. Biarkan saja dua setan dari Bukit Tunggul itu. Tak ada waktu lagi, Adi Bulan. Ayo, kita coba rampas surat tadi. Tunggu, sobat-sobat! Siapakah kalian ini? Apa maksud kalian menghentikan perjalanan kami? Aku memerlukan surat yang kau dapatkan dari dua setan Bukit Tunggul tadi. Kurangannya. Rupanya kalian ini adalah bekal-bekal yang tidak tahu diri. Kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ayo, hajar mereka. Orang itu harus mati. Rahasia kali ini tidak boleh orang mengetahuinya. Budak ini hebat sekali kemampuannya. Mereka harus segera merampas surat itu dari tangannya. Berikan surat itu padaku, dan nyawamu akan segera kuampuni. Kau tidak akan dapat melihat surat ini. Surat ini akan segera hancur bersama dengan diriku. Perwira pengkhianat yang ingin menghancurkan surat yang berada pada sakunya
segera saja berusaha mencengkram sakunya. Akan tetapi, belum lagi tangannya itu berhasil menghancurkan sakunya, seceleret angin serangan hampir tidak terkendali lagi meluncur menyerang bagian leher dari perwira pengkhianat itu. Pesan itu ada di satu orang ini. Coba Kakang carilah. Baik. Oh, ini dia agaknya. Pesannya ditulis pada selari kain tebal. Ya, sejumlah permata kuberikan pada Dinda Rangga. Rencana kita tetap akan berjalan. Akan tetapi guna penguat wibawa, aku membutuhkan Kujang Cakrabuana agar mendapat restu dari Dewata. Tidak ada sebuah tanda tangan pun sebagai penguat dari surat ini. Mereka sungguh amat berhati-hati. Kakang, apakah kita harus menyampaikan surat ini pada Prabu Sana? Jangan dulu, Adi Wulan. Kita akan membicarakannya dengan Ki Pungkur lebih dulu. Mungkin dia akan dapat memberikan penjelasan pada kita tentang sesuatu yang harus kita lakukan. Iya. Kita akan tanyakan pada Ki Pungkur tentang isi surat ini. Kujang Cakrabuana. Benda apakah itu? Adi Wulan, kenapakah kau? Apakah kau mengenal benda ini? Iya Kakang. Nama benda itu mengingatkan aku akan pengalamanku di Bukit Tengkorak. Pengalaman apakah itu, Adi Wulan? Aku menemukan sebuah gua di bawah tanah, dan di sana aku mempelajari sebuah ilmu sakti. Akan tetapi, sayang, aku hanya mempelajari jurus pembukaannya saja, yaitu hanya cara bersemedinya. Akan tetapi, walaupun hanya itu, kepandaianku sudah meningkat cukup jauh. Oh, pantas. Tadi aku melihat gerakanmu begitu gesitnya. Jauh berbeda dari waktu yang lalu. Tapi apakah Eyang Guru sudah mengetahui semua itu? Sudah, Kakang. Akan tetapi menurut Eyang Guru, ilmu itu adalah salah satu dari ilmu jelangkung hidup. Lalu apa maksudmu tadi? Kau mengatakan nama benda yang tertulis di sini mengingatkanmu dengan pengalaman di Bukit Tengkorak. Aji kesaktian yang kutemukan itu tertulis di sana, bernama Aji Banyu Cakrabuana. Dan di sini tertulis Kujang Cakrabuana. Iya, bukan tidak mungkin keduanya mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Kujang. Apakah benar senjata seperti itu ada? Kujang Cakrabuana. Kakang, dahulu ketika pertama kali Eyang Guru memberikan pelajaran tentang penggunaan senjata, juga pernah menyinggung tentang senjata kujang. Iya, aku juga masih mengingat keterangan itu. Senjata itu, senjata sakti seperti kujang hanya ada dalam dongeng. Iya, dongeng dewa-dewa. Menurut Eyang Resi sebagai sebuah senjata, kujang memiliki bentuk yang kurang praktis. Tidak seperti pedang, golok maupun keris. Karena itu kujang tidak lagi dipergunakan sebagai senjata dalam setiap pertempuran. Iya, aku masih mengingat keterangan itu, Kakang. Jadi kukira sangatlah tepat jika kita membicarakan dulu masalah ini dengan Ki Pungkur sebelum kita serahkan pada Prabu Sana. Baiklah, Kakang. Kita lanjutkan saja perjalanan kita ke Kota Raja. Di sana pasti kita akan dapat menemui kelompok pengemis tongkat merah dengan mudah. Biasa sekali.
Sungguh hebat kota Raja Galuh. Alangkah ramainya suasana di sini. Lihatlah kakak, orang yang berlalu lalang. Mereka semua kelihatan begitu cantik-cantik dan tampan-tampan. Lihat kakak, baju yang mereka kenakan. Agaknya itu adalah sutra-sutra dari negeri Cina. Kau benar, Wulan. Perdagangan di kota Raja Galuh sudah sedemikian majunya. Wulan, jika kau memang tertarik dengan sutra-sutra itu, kau dapat membelinya di pasar? Iya, kakak. Aku ingin sekali memilikinya. Tapi aku kira uangku sudah tidak cukup lagi untuk membelinya, kakak. Jika disatukan dengan sisa uangku ini, kukira kau akan dapat memilikinya, Adi Wulan. Sudahlah. Mudah-mudahan saja nanti juga ada dermawan yang mau memberikan kita sedikit derma, kakak. Hei, apa maksudmu, Adi Wulan? Ingatlah, kau tidak boleh lagi melakukan itu. Loh, kenapa tidak, kakak? Apakah kakak sudah mulai lupa? Kakang pun sering melakukan hal itu. Ingatlah, Wulan. Jika sekarang kau melakukannya, itu berarti kau melakukan pencurian dalam arti yang sebenarnya. Karena kau memang berhasrat memiliki sendiri uang itu. Tapi kakang, aku melakukan itu pada rumah pembesar yang suka memeras rakyat. Ataupun saudagar kikir. Tetap hal itu tidak boleh kau lakukan, Adi Wulan. Sudahlah, Adi Wulan. Mari kita terus menuju Istana Galuh. Kita akan melihat persiapan sayembara itu. Apakah kakang ingin segera menghadap Sang Prabu untuk menyampaikan pesan dari Eyang Guru? Benar. Surat itu akan kita sampaikan secepatnya. Kakak, lihatlah itu di sana. 2 orang prajurit sedang memperhatikan kita. Iya. Hei, orang itu menghilang. Jangan-jangan mereka adalah salah satu dari prajurit yang datang bersama dengan Perwira, yang menerima pesan rahasia dari Pangling dan Mantu. Iya, aku kira juga demikian, kakak. Nah, itu lihat, kakak. Sekelompok prajurit menuju kemari. Nah, itu juga di sebelah sana, kakak. Celaka. Urusan kita akan dapat menjadi runyam. Ayo, kita tinggalkan dulu tempat ini. Kakak, kenapa kita harus lari seperti pengecut? Benar-benar memalukan. Celaka, Adi Wulan. Ternyata urusan kita, urusan Eyang Guru, dapat menjadi runyam dengan terbunuhnya perwira pengkhianat tadi. Kenapa harus jadi demikian, kakak? Tidak, aku tidak takut. Aku akan menjelaskan masalahnya pada mereka. Tunggu dulu, Adi Wulan. Laporan tentang terbunuhnya perwira tadi pasti sudah sampai pada pimpinan pengawal istana. Dan bahkan Panglima Kerajaan Galuh. Kita yang akan celaka. Karena kita tidak dapat membuktikan dengan jelas peristiwa yang sebenarnya. Aku tidak takut, kakak. Ya, aku pun tidak takut, Adi Wulan. Tapi bagaimana kita dapat menyelesaikan urusan Eyang Guru? Dan juga bagaimana kita dapat membongkar rencana pengkhianatan orang yang bernama Rangga? Surat ini tidak ada yang menandatangani. Lalu bagaimana, kakak? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita harus menyembunyikan diri kita. Kita tidak boleh menampakkan diri untuk sementara. Jadi, kakang ingin menunda menyampaikan pesan Eyang Guru dan juga hendak menggantung rencana kita yang semula membongkar rencana pengkhianatan di Istana Galuh? Tidak. Kedua urusan itu justru sangat penting untuk kita sampaikan. Lalu, apa maksud kakang dengan menyembunyikan diri untuk sementara? Kita akan menyembunyikan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita akan tetap tampil dan meneruskan membongkar rencana busuk pengkhianatan itu. Maksud kakang, kita akan menyamar? Betul, Adi Wulan. Ayolah, kita siapkan segala sesuatunya. Kakang harus mencukur bersih semua jenggot dan jambang yang mengotori wajah kakang. Tidak apa. Marilah, Adi Wulan. Beberapa saat kemudian, di tengah-tengah keramaian kota Raja Galuh, terlihat sepasang remaja yang tampan. Sepasang remaja yang nampak begitu halus dan terpelajar. Mereka berjalan sambil berbincang dengan sesekali membuka kitab-kitab tebal yang berada di tangan mereka.
selama melakukan penyamaran? Agaknya ini yang paling memberatkan bagi Kakang Dampu. Tapi Kakang justru ternyata dapat bersikap halus sebagaimana seorang sastrawan istana. Sudahlah, jangan terlalu banyak bicara, Wulan. Nanti aku tak dapat lagi menguasai diri. Baiklah Kakang, baiklah. Bagaimana dengan penyamaranku sendiri? Apakah sudah cukup baik? Iya. Kini kau sudah bukan lagi seorang wanita cantik yang mempesona, Adiwulan. Tapi seorang pemuda tampan yang mempunyai daya pesona yang luar biasa. Seandainya saja kau ikut dalam sayembara itu, pastilah kau yang akan mendapatkannya. Bus, kok ini gila apa? Kaulah yang harus ikut dalam lomba itu, Kakang. Masa aku? Adiwulan, kau lihat itu. Seorang pemuda tampan sedang memperhatikan kita. Itu, kau lihatlah di sebelah kananmu. Oh, setan. Hei, ada apa Adiwulan? Jangan mengacaukan rencana kita. Apakah kau telah mengenalnya? Ingat Adiwulan, kita sedang dalam penyamaran. Oh, setan. Awas kau Digahanggara. Hah? Siapakah dia itu Adiwulan? Apakah dia dapat mengenaliku, Kakang? Tidak mungkin dia dapat mengenalimu. Apalagi jika kau baru saja beberapa kali bertemu. Tidak mungkin Adiwulan. Tetap tenanglah. Dan ceritakan padaku, siapakah orang yang kau sebut dengan nama Digahanggara? Apakah Kakang tidak pernah mendengar nama busuk setan itu? Nama yang kotor. Lebih kotor dari kotoran manusia sekalipun. Digahanggara. Oh, apakah dia yang dikenal dengan julukan si Kumbang Madu? Benar, Kakang. Dialah si Kumbang Madu. Dialah kekasih gelap dari Mayang Telasih. Orang itu biasanya selalu pergi bersama-sama dengan kekasihnya. Ingin rasanya aku melabrak orang itu, Kakang. Ingatlah, Wulan. Jangan kau rusak rencana kita ini dengan emosimu itu. Ayolah kita menyingkir dari sini. Agaknya kita sudah menarik perhatian orang itu. Biarlah, Kakang. Jika terpaksa, biarlah aku yang akan melabrak laki-laki bejat itu. Sudahlah, ayo. Seandainya tidak ada masalah pengkhianatan di Galuh dan juga terbunuhnya perwira itu, tentu kita akan dapat segera memasuki gerbang itu, Adiwulan. Kakang, kelihatannya sebentar lagi kota Raja Galuh akan dipenuhi oleh banyak tokoh pendekar muda dari tanah Pasundan dan Jawa. Iya, salah satu di antaranya adalah kau, Adiwulan. Jangan menggodaku, Kakang. Nanti aku akan mencubitmu di tengah keramaian ini. Kakang, sini ikut aku. Itu ada seorang anggota tongkat merah. Ayo kita dekati dia, Kakang. Kisanak, kemarilah ikut aku. Siapa kau? Aku ingin bicara denganmu. Kemarilah. Aku adalah sahabat dari Sariti. Baik, Tuan Muda. Tolong sampaikan pada pimpinanmu Ki Pungkur bahwa aku murid dari Gua Larang ingin bertemu dengannya. Ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Baiklah, Tuan. Saya akan menyampaikannya. Tapi sementara ini, di manakah nanti guru kami dapat menjumpai Tuan? Sementara ini kami belum menemukan penginapan yang tepat. Kisanak, dapatkah kau tunjukkan penginapan yang tepat untuk kami menginap dan kemudian bertemu dengan pimpinan kalian? Oh, itu Tuan. Penginapan terdekat dari istana ini, di ujung jalan ini. Baiklah, kami akan beristirahat di sana. Akan tetapi, berhati-hatilah Tuan. Penjagaan di sekitar istana semakin diperketat sejak kematian perwira itu. Hei, kau tahu semua itu? Kami mendengar dari orang-orang kami yang berada di istana Galuh. Lalu kami mengambil kesimpulan bahwa perwira itu pastilah ada hubungannya dengan pengkhianatan yang tengah dicurigai oleh guru kami. Baiklah, saya akan segera menghubungi guru. Tuan tunggulah di penginapan itu. Selamat tinggal. Ayolah kita tunggu Ki Pungkur di penginapan itu.
penginapan yang ditujunya, Anting Wulan segera seperti biasanya mengesahkan diri, beristirahat dalam kamar yang terpisah dengan kakangnya Dampu Awu. Sementara itu, di luar penginapan, sisa-sisa cahaya mentari senja yang membias di seluruh Mayapada perlahan-lahan lenyap dan berganti dengan datangnya kekelaman. Demikian pula, walaupun tidak hilang sama sekali, kegiatan di seputar kota raja mulai berkurang. Jalan-jalan tak lagi ramai sebagaimana siang hari. Sebagian penduduk kota beristirahat di dalam rumah setelah bekerja keras sepanjang hari. Sudah cukup lama aku beristirahat. Akan tetapi Ki Pungkur belum juga tiba. Ruang kamar ini terasa begitu panasnya. Sebaiknya aku keluar saja dari kamarku untuk mencari angin. Hei, ada orang datang di atas atap kamarku. Apakah Ki Pungkur? Tapi kukira bukan. Jika orang tua itu, tidak mungkin aku dapat mendengarnya. Langkah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Siapakah dia? Aku khawatir Kakang Awu tidak akan dapat mendengarnya dan dapat menjadi korbannya. Jika ia bermaksud jahat, aku akan ke kamar Kakang Awu. Kakang. Ya, sebentar. Mari masuklah Hadi Wulan. Ada orang di atas atap kamar kita, Kakang. Aku tidak mendengarnya, Hadi Wulan. Jangan panggil aku Wulan, Kakang. Kita sedang dalam penyamaran. Iya, aku mengerti. Tapi dia ada di atas, Kakang. Kepandiannya sangat tinggi. Oh ya, Kakang. Nanti bagaimana dengan rencana pembuatan sistem pengairan? rencana itu sudah aku siapkan, Adi Maloka. Jika demikian, coba ku lihat. Maaf, aku mengganggu kalian. Hup! Siapakah kau? Maaf, aku bernama Dika Hanggara. Maafkan jika aku sampai mengganggu kalian yang sedang belajar. Apa maksudmu mengunjungi kami dengan cara seperti itu? Tidak apa-apa, sobat. Aku hanya ingin berkenalan dengan kalian. Masa dengan cara seperti ini kunjungan sebuah persahabatan? Kukira kalian bukanlah orang yang suka mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu. Siapakah nama kalian? Namaku Tamburu. Dan kawanku ini Maloka. Kami adalah dua orang pelajar. Aku adalah Dika Hanggara. Pekerjaanku tak ada. Aku adalah seorang pengembara. Tidak bekerja? Lalu bagaimana kau mendapatkan uang untuk keperluan hidup sehari-hari? Atau kau adalah seorang bangsawan yang kaya raya? Iya, kira-kira begitulah, sobat. Jika aku boleh tahu, untuk apakah kau datang ke kota raja ini? Apakah untuk mengikuti sayembara Sang Prabu? Mana mungkin. Kami adalah orang-orang yang lemah dan tidak memiliki kepandaian. Mungkin kami hanya akan menonton saja keramaian itu. Janganlah suka menyembunyikan kepandaian, sobat. Aku tahu kau cukup memiliki kepandaian. Jika tidak, mana mungkin kalian dapat mempunyai kepekaan yang tinggi? Apa maksudmu dengan mempunyai kepekaan yang tinggi, Saudara Dika? Kalian dapat membaca dan mempelajari kitab kalian di tengah jalan, tanpa khawatir tersandung oleh batu-batu yang banyak berserakan. Jika kalian ingin menyembunyikan kepandaian, kalian masih terlalu ceroboh. Kami tidak bermaksud sedikit pun menyembunyikan kepandaian. Jika hanya sekedar untuk menjaga diri, memang kami telah mendapat pendidikan dari orang tua kami di desa. Tapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan. Orang seperti aku tidak akan dapat dikelabui dengan penyamaran seperti itu, sobat. Malam belum lagi larut. Bagaimana jika kita keliling kota raja mencari angin? Maaf, banyak hal yang harus kami pelajari. Terus terang, kedatangan kami kemari
ingin melamar pekerjaan di Istana Galuh. Dan kami... Tunggu. Ada seseorang yang sedang mengintai kita di atas. Apakah kalian mempunyai seorang kawan yang memiliki kepandaian? Tidak. Kami tidak mempunyai seorang kawan pun di kota raja ini. Apalagi yang memiliki kepandaian. Jika demikian, orang di atas bermaksud buruk pada kalian dan patut kuberi ajaran. Kalian tunggulah di sini. Siapakah kira-kira yang datang, Kakang? Kipu, bukankah kita minta orang tua itu untuk datang malam ini? Ya, memang aku yang datang, anak-anak. Bagaimana kabarnya penyelidikan kalian itu? Kami mengaturkan sembah bakti kakek Bungku. Iya, sembah baktimu ku terima, anak-anak. Ayolah, ceritakanlah hasil penyelidikanmu itu. Tapi bagaimanakah nanti jika kumbang madu itu kembali? Tentu penyamaran saya akan terbongkar, Kek. Iya, di manakah si kumbang madu tadi, Kek? Saritiku suruh mengajaknya bermain beberapa saat. Sariti? Ya. Jadi ia berada di sini bersama-sama dengan kakek? Iya. Anak itu sudah lebih dahulu tiba di sini daripada aku. Sudah. Ceritakanlah saja penyelidikanmu itu. Ayo. Baiklah, Kek. Inilah yang kami dapatkan dari dua setan Bukit Tunggul itu. Oh iya. Benar dugaanku. Indra Parasta sedang mempersiapkan sebuah pemberontakan terhadap Galuh. Rangyang Prabu Sora merasa iri dengan kedudukan saudaranya sana. Kemelut. Tiada hentinya kemelut di tanah Pasundan ini. Kakek, apakah yang dimaksud dengan kujang Cakrabuana itu? Aku sendiri tidak mengerti. Kujang Cakrabuana. Apakah kau mencoba untuk menghubungkan dengan pengalamanmu di gua bawah tanah Bukit Tengkorak itu? Iya, Kek. Oh, iya. Aku akan menghadap Prabu sana. Kita akan menghadap bersama-sama dengan membawa surat ini. Dan kita dapat menanyakannya jika memang merasa penasaran, ya. Akan tetapi sayang sekali surat ini tidak ada tanda-tanda penguat dari pengirimnya. Kita tidak dapat menduga dengan begitu saja. Bukan tidak mungkin Sang Prabu akan menjadi murka dan malah mencurigai kita. Akan tetapi jika kita biarkan dan tidak menyampaikan rencana busuk ini, tentu kelompok pengkhianat itu akan menjadi semakin merajalela. Ya, walau apapun akibatnya, aku akan menyampaikan berita ini. Iya, secepatnya. Kau beristirahatlah, anak muda. Biar aku nanti yang akan menyampaikannya. Jika Sang Prabu tidak dapat menerima dengan dada terbuka. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah Luhur di channel Fauzan Ihsan. Kami ikut, Kek. Jangan anak muda. Kau akan celaka nanti. Masa depanmu masih cukup baik. Biarlah aku yang tua yang akan mencoba mengadu nasib untuk kepentingan negara. Kenapa harus takut, Kek? Kita dapat segera melarikan diri jika mereka tidak mau menerima berita ini. Kau kira Istana Galuh dapat kau buat main-main, anak muda?
Di sana tidak sedikit tokoh-tokoh sakti yang menjadi pengawal pribadi Sang Prabu. Apakah kakek tidak dapat mengatasi mereka, Kek? Di sana ada Prabu Dinabar, si kepalang sakti dari selatan. Ada Paki Sulung, tokoh kelas 1 dari Tanah Melayu. Dan sepasang pendekar dari Nusa Barung, yaitu Danar Senggi dan Kepo Pawong, yang memiliki ilmu Dangding Matinda. Apakah mereka adalah tokoh yang dapat mengimbangi kemampuan kakek? Iya, mereka mempunyai kemampuan yang sulit untuk kukalahkan. Untuk menghadapi satu saja di antara mereka, aku harus bekerja keras. Apalagi menghadapi tokoh-tokoh yang lain. Tapi bukankah kedatangan kita dengan maksud baik-baik? Sudahlah. Kau belum banyak mengenal Prabu Sana, anak muda. Tapi saya dapat mempergunakan nama Eyang Wanayasa, Kek. Dan memang kedatangan saya saat ini adalah untuk menyampaikan pesannya. Iya. Kenapa aku jadi melupakan sama si tua Wanayasa itu, Iya. Kalau begitu, kau boleh ikut bersamaku, bocah. Besok kita akan menghadap Sang Prabu. Terima kasih, Kek. Ya. Nah, biarlah sementara ini ku pegang surat ini ya. Besok, jika aku akan pergi, aku akan menghubungi kalian. Salam untuk Sariti, Kek. Aku kira tentu Dika Hanggara tidak kembali lagi, Kakang. Malam sudah cukup larut. Iya. Kau beristirahatlah. Iya, Kakang. Jangan lupa untuk mengunci jendela itu. Berhenti! Mau apakah kalian memasuki istana Galuh ini? Maaf, Kisanak. Kami bertiga ingin menghadap Sang Prabu. Ada sebuah persoalan yang amat penting yang harus kami sampaikan. Kau pengemis ingin bertemu dengan Sang Prabu. Apakah kau sudah gila? Ingin mengemis pada Baginda Raja? Maafkan paman saya, Tuan. Kami benar-benar ingin bertemu dengan Baginda Raja. Raja, mengapa mesti bergaul dengan pengemis seperti ini? Tolonglah, sampaikan pada Sang Prabu. Kami dari Padepokan Gua Larang ingin menghadap beliau. Padepokan Gua Larang, tempat Raden Karmapala berguru. Baiklah, kalian tunggulah di sini. Oh, itu dia Panglima Pakistan. Tuanku Panglima. Ada apa kau berteriak-teriak memanggilku, pengawal? Ada beberapa orang yang hendak bertemu dengan Baginda. Siapakah mereka itu? Orang itu mengatakan berasal dari Padepokan Gua Larang. Gua Larang? Itukah mereka? Benar, tuanku. Itulah mereka. Bawa mereka ke tempatku. Baik, tuanku. Tuan-tuan ditunggu Panglima Paki di tempatnya. Mari ikuti saya. Siapakah kalian ini? Dan apakah maksud kalian ingin menghadap Baginda Raja? Kami adalah murid-murid dari Eyang Resi Wanayasa. Dan ini adalah Ki Pungkur. Rupanya aku berhadapan dengan tokoh angkatan utama dari tanah Pasundan ini. Maafkan jika aku tidak bisa menyambut dengan semestinya. Siapakah yang tidak mengenal nama Paki Sulung, jagoan asal tanah Melayu? Nama dan kebesaran Tuan tidak bisa dibandingkan dengan aku, pengemis tua, miskin. Ada apakah sebenarnya hingga engkau yang merupakan raja di Raja Pengemis
mau meluangkan waktu kemari, menghadap Baginda sana. Maafkan aku yang tua dan bodoh ini, Tuan Panglima. Aku tidak dapat mengatakan keperluanku yang sebenarnya. Masalah ini harus kukatakan dan kubincangkan dengan Sang Prabu sendiri. Ya, aku mengerti Ki Pungkur. Akan tetapi, sayang sekali, Baginda sana sedang tidak berada di istana. Beliau sedang berada di peristirahatannya dan tidak dapat diganggu. Lalu bagaimana dengan acara sayembara itu nanti? Baginda akan kembali 2 hari lagi. 1 hari sebelum acara dimulai. Lalu bagaimana baiknya, Kek? Kukira nanti saja kalian kembali setelah acara sayembara dilaksanakan. Tapi... sudahlah. Nanti saja kita kembali lagi, ya. Tapi, Kek, jika... Sudahlah. Kami minta diri saja, Tuan Panglima. Kami akan kembali lagi nanti jika Baginda sudah senggang dan mempunyai waktu. Kedatangan kalian akan diterima nanti oleh Sang Prabu. Ya, terima kasih. Mari Awok dan kau. Mari. Mari, Kek. Kakek tidak menjelaskan saja pada Panglima Paki agar dia segera bisa mencegah dan meringkus pengkhianatnya. Anak bodoh. Tahukah kau siapa pengkhianat itu? Tahukah kau siapa Raden Rangga itu? Bagaimana jika seandainya nanti Panglima Paki adalah termasuk juga orang-orang dari Raden Rangga? Apa yang akan terjadi? Justru keadaan kita nanti yang akan menjadi runyam. Dan mereka akan semakin berhati-hati melaksanakan rencana mereka. Iya ya, Kek. Saya mengerti kini. Kenapa kakek tidak menjelaskan hal itu pada Panglima Paki? Itulah anakku. Karena saat ini kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan. Sudahlah, kita berpisah saja di sini. Nanti jika aku memerlukan bantuanmu, aku akan menghubungimu lagi. Demikian pula hanya denganmu. Hubungi aku jika kau memang mempunyai persoalan yang serius, ya. Terima kasih, Kek. Oh ya, di mana Sariti, Kek? Saya belum menemukannya. Nanti pada saatnya dia juga akan menemuimu. Nah, selamat tinggal. Hop. Mari kita kembali saja ke penginapan, Adibulan. Namaku Maloka, Kakang Tamburu. Ayolah, kita kembali ke penginapan, Adi Maloka. Baiklah, Kakang Tamburu. Belum beberapa jauh mereka berjalan, telinga mereka yang terlatih mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita di salah satu rumah kecil tak jauh dari tempat yang mereka lalui. Kakang, itu dengarlah. Teriakan seorang wanita yang meminta pertolongan. Ayo kita ke sana. Beberapa saat kemudian, Anting Bulan yang kini telah berganti wajah menjadi seorang pemuda yang tampan, tiba di sebuah rumah kecil yang banyak dihuni oleh wanita-wanita. Bangsat, Tika Hanggara si Kumbang Madu. Tunggu, Adibulan. Ingatlah, kita sedang dalam penyamaran. Jangan ceroboh. Tidak dapat mengendalikan dirinya lagi ketika melihat pemuda cabul yang dikenalnya sedang menarik dengan paksa tangan seorang wanita di sebuah pondokan kecil yang banyak dihuni oleh para wanita. Nah, para pendengar, apakah yang tengah dilakukan oleh si Kumbang Madu? Dan siapakah wanita halus yang menjerit memohon pertolongan? Kemudian, apakah yang akan dilakukan oleh kedua remaja itu?
Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode keempat, Sayembara Prabu Sana. Sampai jumpa.